Halo pemirsa yang budiman, ketemu dengan saya di sini Dr. Jojor Putrini Sinaga SPKJ, psikiater Anda di Apotek Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Ruko Gria Pesona nomor 19 Pontianak. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang autisme. Apakah autisme itu? Sindrom autisme adalah suatu gangguan perilaku yang sangat kompleks. Ada 3 gejala yang utama, yaitu adanya gangguan interaksi sosial, di mana interaksi itu tidak ada sama sekali atau sangat terbatas. Yang kedua, adanya gangguan komunikasi, timbal balik. Dan yang ketiga, adanya gerakan-gerakan yang berulang-ulang atau gerakan-gerakan yang aneh, yang kita sebut sebagai gerakan-gerakan yang stereotipik, tanpa ada tujuan yang jelas. Pemirsa yang budiman, sindrom autisme ini memiliki spektrum yang sangat luas, dari spektrum yang ringan sekali, gejalanya sangat ringan, sampai yang gejalanya sangat berat. Dan beberapa individu dengan autisme atau anak dengan autisme itu sering disertai dengan adanya IQ yang kurang atau rendah, atau disertai dengan retardasi mental. Apa saja gejala yang bisa kita lihat? Beberapa gejala yaitu anak atau individu tidak memberikan respon atau reaksi pada rangsangan suara bila kita panggil. Yang kedua, sering tidak peduli pada lingkungan dan sibuk dengan kegiatan dirinya sendiri atau sibuk dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, sering menyendiri dan tidak senang bergaul dengan teman-teman, tidak senang berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Kurang menunjukkan minat atau ketertarikan terhadap mainan, tetapi justru tertarik kepada benda-benda yang aneh atau berbentuk tertentu, misalnya benda-benda yang berbentuk bulat. Dan tidak suka dipeluk oleh ibu atau pengganti ibu atau pengasuh. Jadi menghindari kontak. Dan pada sebagian kecil individu tidak tertarik pada makanan. Gejala yang bisa kita lihat adalah adanya keterlambatan bicara pada anak, yaitu anak terlambat bicara, sering memberikan bahasa isyarat dengan cara menunjuk-nunjuk apabila ingin meminta sesuatu atau menginginkan sesuatu, lalu bila diajak berbicara tidak memberikan respon, tidak memberikan jawaban, lalu anak bisa membeo atau disebut juga dengan ekolali. Lalu anak tidak bisa meniru apa yang dilihatnya atau didengarnya. Jadi misalnya orang tua mengatakan sesuatu kata, anak itu tidak bisa mengucapkannya. Atau terbalik-balik menggunakan kata yang ingin dia ucapkan. Terkadang kita bisa juga melihat perilaku anak suka berjinjit-jinjit kalau berjalan, atau dia suka menumpuk-numpuk mainan atau membaris-bariskan mainan, atau dia suka memutar-mutar badan atau benda-benda seperti baling-baling, sering melompat-lompat tanpa tujuan, atau sering menggerak-gerakkan atau mengepak-ngepakkan tangannya tanpa tujuan, atau kita sebut dengan hand flapping, dan suka memutar benda-benda. Atau anak juga suka memperhatikan benda-benda yang berputar seperti roda atau kipas angin. Kadang anak autisme suka memukul-mukul kepala atau dadanya sendiri, suka mengetuk-ngetuk atau memukul-mukulkan benda-benda atau bagian tubuhnya. Nah, pada beberapa anak sering membuka-buka buku, majalah, atau koran tapi tanpa tujuan, bahkan akan merobek-robeknya. Suka melirik-lirik atau berkedip-kedip atau memejam-mejamkan mata. Suka menggigit-gigit benda atau memasukkan benda ke dalam mulut. Dan kadang-kadang benda itu dipelintir-pelintir, suka merobek-robek kertas, suka membuang benda-benda tertentu ke tempat sampah, suka mengamati atau memain-mainkan atau menggerak-gerakkan tangan atau jari-jari tangannya. Kadang-kadang beberapa anak suka memainkan kemaluannya dan bertepuk-tepuk tangan tapi tidak ada tujuannya, atau suka menggesek-gesekkan benda agar berbunyi. Kadang-kadang membungkuk-bungkukkan badannya, disebut juga dengan rocking. Atau beberapa individu atau anak dengan autisme sering mencium-cium benda atau memakan makanan yang bukan makanan.
anak autisme itu hanya memiliki satu warna favorit. Misalnya dia suka sekali warna tertentu, apakah itu warna hitam atau putih atau warna biru. Lalu sering sekali terpaku pada benda yang berputar. Jadi sering sekali atau sangat suka, sangat senang memperhatikan benda yang berputar seperti roda, kipas angin, atau benda-benda berputar yang lainnya. Sering tersenyum atau tertawa atau menjerit menangis tanpa sebab yang ada penyebabnya atau tidak relevan sama sekali. Takut sekali pada suasana-suasana tertentu yang seharusnya anak-anak lain tidak takut. Memakan benda-benda yang bukan makanan atau meminum sesuatu yang bukan minuman, misalnya cat air atau cat ya, atau sering meminum misalnya obat yang bukan obat untuk anak-anak ya. Adanya gerakan-gerakan seperti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak-anak hiperaktif ya, misalnya berjalan mondar-mandir tanpa ada tujuan yang jelas. Dan kadang-kadang anak dengan autisme bisa membentur-benturkan kepala. Kadang anak autisme bisa melamun atau bengong ya, lalu mereka bisa menutup telinga terhadap suara tertentu karena tidak menyukai suara-suara tertentu. Mengamuk bila permintaannya tidak diberikan, jadi anak autisme juga bisa agresif. Lalu gaya berjalan mereka bisa tidak wajar ya, misalnya memiring-miringkan sebagian badan atau menghentak-hentakan kaki, atau memiring-miringkan kepalanya untuk memperhatikan sesuatu. Anak autisme bisa sangat agresif dengan cara menyerang, memukul, menjambak orang lain, bisa orang tuanya atau saudaranya, atau menghancurkan benda-benda, disebut dengan agresivitas. Anak-anak autisme kadang-kadang suka terhadap pakaian atau permukaan benda-benda yang strukturnya kasar. Nah, bisa juga mereka menunjukkan perilaku yang hipoaktif atau sangat pasif dan menggigit-gigit badan sendiri. Apa yang bisa kita temui pada anak-anak dengan sindrom autisme? Bisa problem makan, sulit makan, yaitu pilih-pilih makanan, ekspresi wajah yang kurang hidup, bisa mengalami masalah buang air besar, BAB, ya, sulit BAB. Juga sering mereka kadang-kadang memiliki pola tidur yang tidak wajar, ya, jadi anak autisme sering mengalami sulit tidur dan sering mengalami alergi pada makanan atau bahan-bahan makanan tertentu. Ya, buang air besarnya keras dan sering dilaporkan berbutir-butir dan sedikit, dan beberapa anak autisme malah sering diare. Gangguan autisme sampai saat ini diyakini itu penyebabnya multifaktor ya, dan beberapa multidisiplin ilmu banyak melakukan penelitian terhadap sindroma autisme ini. Yang paling diyakini saat ini adalah pertumbuhan otak yang abnormal, terutama pada area cerebellum. Yang kedua adalah kelainan genetik atau faktor biokimia. Sebab ketiga adalah alergi terhadap bahan-bahan makanan tertentu. Paling sering adalah alergi terhadap kandungan laktosa yang terdapat pada susu sapi dan kandungan makanan lain, misalnya tepung terigu. Pemirsa yang budiman, yang perlu kita ingat bersama adalah ini penting sekali bahwa sindrom autisme bukanlah karena orang tua salah asuh atau orang tua terlalu memanjakan anak, bukan. Tetapi walaupun demikian diperlukan disiplin dari orang tua untuk melakukan perawatan terhadap anak-anak autisme supaya terapi yang diberikan dapat lebih efektif. Sayang budiman, apa yang bisa Anda lakukan apabila anak mengalami sindrom autisme? Pertama, jangan larut dalam kesedihan. Ada pertolongan untuk anak Anda. Carilah dokter ahli spesialis kedokteran jiwa. Carilah psikiater yang tepat untuk menolong anak Anda. Yang kedua, apabila anak Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi obat untuk menenangkan perilakunya, untuk membantu efektivitas dari pengobatan atau terapi yang akan dilakukan, jangan takut, ikutilah petunjuk dari psikiater Anda. Gilah benar-benar ke profesional yang benar dan ikuti petunjuk dokter ahli spesialis kedokteran jiwa yang sudah Anda temui.
Bila dokter Anda memberikan obat dan membicarakan tentang obat, dosis dan berapa lama minum obat, ikutilah petunjuk dokter dengan baik. Bahwa bila dokter memberikan obat atau meresepkan obat kepada anak Anda, itu tujuannya untuk menolong agar perilakunya bisa terkendali, sehingga orang tua atau nanti terapis mudah untuk melatih anak Anda untuk melatih perilakunya. Pada prinsipnya terapi autisme adalah untuk menenangkan perilaku anak yang agresif dan memudahkan untuk melatih anak dan mengejar ketinggalan-ketinggalannya dengan anak sebayanya. Takut memberikan obat kepada anak Anda karena obat-obat untuk anak dengan autisme itu sudah melewati penelitian yang panjang, sudah melewati penelitian yang baik, dan diberikan dengan dosis yang tepat sesuai dengan gejala, berat badan, dan usia anak Anda. Dan janganlah menghentikan obat tanpa seizin atau sepengetahuan dokter Anda atau psikiater Anda. Jika Anda mencari informasi, carilah informasi yang tepat kepada orang yang tepat, kepada ahli profesi yang tepat. Nah, untuk anak-anak dengan sindrom autisme, ada beberapa banyak latihan yang bisa diberikan. Selain pemberian obat, juga bisa diberikan latihan-latihan tertentu oleh terapis dan oleh pakar-pakarnya. Latihan apa saja yang bisa diberikan kepada anak-anak autisme, yaitu latihan kontak mata, terapi okupasi yang meliputi terapi kemandirian, strategi visual sama dengan latihan kontak mata, tetapi membutuhkan waktu lebih lama dan lebih dalam, melibatkan emosi anak dan ibu. Ada juga latihan sensory integration, lalu ada terapi wicara atau disebut dengan speech therapy, ada pre-writing school, ada latihan senam otak atau gerakan brain gym, ada latihan konsentrasi, lalu ada latihan motorik kasar dan motorik halus, lalu kita bisa melakukan terapi perilaku, ada terapi diet yang sesuai kebutuhan anak autisme. Metode yang paling sering diterapkan adalah metode ABA, Applied Behavioral Analysis. Metode ini adalah metode yang terstruktur sifatnya, terarah, dan terukur, sehingga memudahkan dokter dan orang tua untuk memantau anak-anak dengan autisme. Metode-metode latihan apapun yang dilakukan terhadap anak akan sangat sulit dilakukan bila anak tidak diberikan obat, terutama pada anak-anak dengan spektrum yang sangat berat. Apalagi bila anak dengan autisme tersebut disertai dengan retardasi mental yang berat dan agitasi yang berat. Demikianlah informasi dari saya sebagian tentang sindrom autisme. Mudah-mudahan bisa membantu orang tua dan pemirsa budiman yang melihat video ini. Jangan lupa klik subscribe, tombol subscribe dan tombol lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami memberikan informasi-informasi tentang kesehatan atau kedokteran jiwa yang Anda perlukan atau keluarga Anda perlukan. Ketiklah subscribe, like, dan Anda boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya, Dr. Jojor Putrini Sinaga SPKJ di Apotik Gembira. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.